Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Novitasari dari Prodi Administrasi Kesehatan Universitas Saibur Muhammadiyah. Di sini saya akan melakukan presentasi perihal pencegahan penyakit menular dan tidak menular. Untuk yang pertama, kita akan membahas pengertian pencegahan penyakit. Pencegahan penyakit adalah upaya yang dilakukan untuk mempertahankan kesehatan pada suatu masyarakat dengan menggunakan langkah-langkah yang bersumber dari data atau hasil analisis. Selanjutnya, kita akan membahas tindakan pencegahan penyakit. Yang pertama, mencuci tangan. Yang kedua, memakai sarung tangan. Yang ketiga, memakai perlengkapan pelindung atau APD. Yang keempat, menggunakan teknik aseptik. Yang kelima, memproses alat bekas pakai atau sterilisasi. Yang keenam, menangani peralatan tajam dengan aman. Yang ketujuh, menjaga kebersihan dan kerapian lingkungan, serta pembuangan sampah secara benar. Selanjutnya adalah tahapan pencegahan. Yang pertama, pencegahan primer atau pre-pathogenesis. Tahap pencegahan primer ini dilakukan di mana proses penyakit belum terjadi atau belum dimulai. Dalam pencegahan primer terdapat dua tahap. Yang pertama ada health promotion dan yang kedua tahap specific protection. Tahap health promotion tujuannya adalah untuk membina atau memajukan kesehatan secara umum dan kesejahteraan hidup individu atau kelompok masyarakat. Upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan pendidikan atau penyuluhan kepada masyarakat. Yang kedua adalah tahap specific protection. Tahapan ini dimaksudkan untuk mencegah jenis penyakit atau masalah kesehatan tertentu. Tujuannya adalah masyarakat yang berisiko tinggi terhadap suatu penyakit tertentu. Untuk kegiatan yang dilakukan dalam specific protection antara lain imunisasi khusus, perlindungan terhadap kecelakaan, hygiene atau kebersihan perorangan, pemberian makanan khusus, perlindungan tumbuh kembang anak, perlindungan terhadap karsinogen, sanitasi atau kesehatan lingkungan, perlindungan terhadap alergen, dan perlindungan terhadap penyakit akibat kerja. Berikutnya ada tahapan pencegahan sekunder. Tahapan ini sudah masuk ke dalam fase pathogenesis, tetapi masih pada awal dari proses penyakit yang bersangkutan, atau bisa disebut dalam masa inkubasi. Tujuan utama pencegahan pada tahap ini adalah mencegah tersebarnya penyakit ke orang lain dalam suatu masyarakat. Yang kedua, bisa mengobati atau menghentikan perkembangan penyakit. Yang selanjutnya, membatasi atau menghentikan perjalanan atau proses penyakit. Tahapan selanjutnya ada pencegahan tersier. Dalam pencegahan tersier, tahapan ini sudah masuk ke dalam fase pathogenesis yang secara klinis penyakitnya sudah nyata dan mungkin sudah berlanjut. Yang termasuk tahap pencegahan tersier adalah disability limitation atau membatasi ketidakmampuan dan rehabilitation atau pemulihan. Untuk tujuan pencegahan sendiri, yang pertama mencegah timbulnya penyakit, yang kedua mencegah tidak berlanjut atau parahnya suatu penyakit, yang ketiga mencegah atau Oke, selanjutnya kita akan membahas 5 tingkat pencegahan. Apa aja 5 tingkat pencegahan tersebut? Yang pertama, peningkatan kesehatan atau health promotion. Yang kedua, perlindungan umum dan khusus terhadap penyakit-penyakit tertentu atau bisa disebut general and specific protection. Yang ketiga, menegakkan diagnosa secara dini dan pengobatan yang tepat atau early diagnosis and prompt treatment. Yang keempat, pembatasan kecacatan atau disability limitation.
Yang kelima, pemulihan kesehatan atau rehabilitation. Nah, selanjutnya kita akan membahas cara mencegah penyakit tidak menular. Cara atau upaya yang dilakukan untuk mencegah penyakit tidak menular yang pertama ada membatasi konsumsi gula, garam, lemak yang berlebih. Yang kedua, rajin aktivitas fisik atau olahraga. Yang ketiga, tidak merokok atau terpapar asap dan residu rokok. Selanjutnya, kita harus menjaga berat badan agar tetap ideal dan tidak obesitas. Dan yang terakhir, kita harus melakukan cek kesehatan secara teratur atau berkala. Selanjutnya, cara mencegah penyakit menular. Yang pertama ada rajin mencuci tangan. Oke, jadi sebenarnya hampir sama sih untuk penyakit menular dan tidak menular. Kita harus menjaga kebersihan diri, salah satunya dengan rajin mencuci tangan. Dan selanjutnya social distancing atau menjaga jarak, apalagi kalau berada di tempat umum ya. Yang ketiga melakukan imunisasi lengkap dan vaksinasi. Yang selanjutnya tetap mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi. Untuk macam-macam penyakit menular dan tidak menular, di sini saya sedikit memberikan contoh. Untuk yang penyakit menular itu ada ISPA atau infeksi saluran pernafasan. Yang kedua pneumonia. Yang ketiga TBC atau tuberkulosis. Yang keempat diare. Selanjutnya hepatitis A, B, C, dan D. Selanjutnya ada HIV atau AIDS. Dan yang terakhir penyakit yang ditularkan melalui. Jadi penyakit menular ini disebabkan dari virus atau bakteri yang menginfeksi manusia maupun hewan. Untuk selanjutnya penyakit tidak menular, di sini ada stroke, penyakit jantung, diabetes mellitus, kanker, hipertensi, dan asma. Jadi untuk penyakit tidak menular ini biasanya terjadi akibat faktor keturunan. Nah, itu tadi presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon